Halo teman-teman, saya Reksi Panata. Di video kali ini, saya akan membuat suatu program dengan menggunakan Microsoft Word Visual Studio 2010, yaitu pengajian pegawai Dinas Pendidikan. Mari kita pergi ke Microsoft Visual Studio 2010-nya. Di sini kita klik aja new project, lalu Windows Form Application, dan jangan lupa ganti namanya ya. Kita klik OK. Untuk membuat program pengajian pegawai dinas pendidikannya, di sini saya memakai 4 tools. Yang pertama itu ada, hampir lupa. Untuk nama form ini, di sini kita akan rubah tadi, rubahnya di teks. Pengajian pegawai dinas pendidikan. Untuk tadi tools yang akan saya pakai ada 4 kan. Yang pertama ada label sebagai untuk membuat keterangan. Yang kedua ada combo box sebagai data yang akan saya pilih ketika datanya lebih dari 1. Yang ketiga ada button sebagai tombol yang akan digunakan ketika program hendak akan dijalankan. Yang terakhir ada text box sebagai tempat untuk menginput data. Oke, next. Di sini saya akan pakai combo box. Di sini saya membutuhkan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 combo box. Nah, untuk labelnya di sini saya akan rubah dulu. Oke, di sini saya sudah merubah di bagian label. Dan seperti yang tadi saya katakan, untuk combo box saya menggunakan 4. Ini dia 1, 2, 3, 4 di bagian NIP, bidang jabatan status. Oke, yang lainnya, untuk yang lainnya ini saya akan menggunakan text box. Di sini saya sudah siap menaruh text boxnya. Nah, di sini saya akan
mengubah di dalam combo box dan text box ini, menyesuaikan sama label yang ada di sini, supaya pada saat kita mau memprogram memasuki kode-kodenya akan terdetek sama label ini. Oke, di sini saya sudah mengubah checkbox dan text boxnya menyesuaikan di label ini. Selanjutnya saya akan menggunakan di sini button. Dan jangan lupa juga button-button ini setelah sudah ditaruh berjajar 3 begini, jangan lupa dirubah name-nya. Lanjut, untuk di bagian NIP, di sini saya akan membuat beberapa pilihan. Saya mengambil contoh pilihannya ada sekitar 15. Nah, kita akan masuk, klik di bagian pengajian pegawai dinas pendidikan ini, klik 2 kali. Di sini sudah tertata 15, ada 15 ya. Oke. Saya akan mau mengecek dulu apakah semuanya sudah masuk. Oke, udah masuk ya. Ada sekitar 15 pilihan. Lanjut untuk penggunaan if dan else if-nya, di sini saya akan buat di bagian NIP combo box ini. Di sini nanti kita klik 2 kali. Fungsinya supaya pilihan saya akan ambil contohnya 0001 atau 0003, itu akan terbuat secara otomatis ketika kita klik dengan 1 kali. Langsung saja kita klik 2 kali di bagian combo box ini di NIP ya.
Oke, di bagian cek sponsnya sudah selesai saya ketik. Di sini saya akan mau mencoba dulu. Jadi dia muncul secara otomatis tanpa perlu kita ketik ulang lagi. Oke, masuk ke bagian bidang. Kita langsung masuk lagi ke bagian pengajian pegawai dinas pendidikan yang tadi. Kita klik 2 kali bagian form ini. Nah, kita buat di sini. Di bawahnya ya, di bawah NIP ini. Oke, setelah saya cek di bagian bidang, ini sudah berjalan ya. Oke. Di bagian sini kan sudah tertata pilihan-pilihan yang sudah saya buat dalam bentuk codingan tadi. Ada sekitar 14 pilihan. Di sini sekarang saya akan mau membuat bagian jabatannya. Caranya berbeda dengan yang bidang tadi. Bidang tadi kan diklik 2 kali. Kalau jabatan ini tidak usah kita klik, kita masukkan aja di sini, di bawahnya. Lalu kita masuk ke perhitungan gaji pokok. Untuk perhitungannya di sini saya akan membuatnya di button hitung ini ya. Kita klik 2 kali. Langsung aja kita cek jabatannya sudah saya buat di sini. Oke, bidang kita pilih contohnya di keuangan, jabatannya di sini kepala seksi. Lalu tombol hitung. Oke. Di sini tertera ya 12 juta contohnya keluar. Yang seperti saya buat di dalam codingan tadi. Oke. Untuk selanjutnya menghitung tunjangan jabatan. Di sini kita masuk lagi ya ke button hitung ini, klik 2 kali lagi. Di bawahnya ya, ini di bawah si jabatan nih.
Untuk perhitungannya, untuk di bagian perhitungan, di sini saya sudah selesai. Saya akan mau mengecek dulu apakah semuanya sudah benar. Jabatan, di sini saya pilih kepala seksi, lalu oke, di sini sudah ada ya hasilnya. Gaji pokok 12 juta, tunjangan jabatannya 6 juta. Lanjut, kita akan masuk ke status sekarang ya. Status, di sini saya akan mengambil contoh statusnya itu menikah dan tidak menikah. Jikalau menikah, akan mendapat sekitaran 10-15%. Sedangkan ketika tidak menikah, itu tidak akan dapat, alias cuman 0%. Kali ini untuk membuat status berbeda ya, bukan diklik di sini, melainkan di form ini ya. Saya klik 2 kali di sini. Statusnya sudah, masuk ke tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga ini kita buat programnya di sini, di button hitung. Klik 2 kali. Di sini di bagian status saya sudah menaruh codingan saya. Saya akan cek apakah sudah benar atau tidak. Untuk jabatan saya pilih operator, statusnya menikah, lalu coba kita hitung. Nah, di sini kan sudah tertera 5 juta sama 12.500.000. Jikalau dia belum nikah statusnya, maka hasilnya 500.000. Lalu kita masuk ke tunjangan anak. Tunjangan anak itu saya buat di sini di program hitung juga. Oke, untuk status di sini saya akan mencoba untuk jalankan ya. Status bidang jabatan, maksudnya jabatan di sini saya akan ambil contoh operator, statusnya menikah, jumlah anak 2. Lalu gimana kalau di sini saya akan membuat belum menikah, maka tunjangan anaknya 0. Tadi jikalau saya akan membuat di sini menikah, lalu jumlah anak 2, maka tunjangan anaknya 10 juta. Jadi rumusnya itu begini. 15 juta sama dengan 5 juta dikali 0,15 lalu dikali 2, maka hasilnya keluarlah 10 juta. Lalu masuk ke upah lembur.
upah lembur kita di sini saya akan membuat upah lemburnya di bagian sama juga di bawahnya. Untuk upah lembur di sini saya akan mencoba untuk menjalankan. Nah, jam lemburnya di sini saya kasih 4 jam. Jadi upah lemburnya 400.000. Dia dikali 2. Oke, next masuk ke lanjut kehadiran. Kehadiran ini di sini saya akan membuat di button hitung juga. Untuk codingannya begini. Lalu saya akan mencoba jalankan. Kehadirannya sini saya buat 30. Oke, 300.000 ya. Karena tadi di codingan saya buat, jikalau 30 dalam 1 bulan itu 30 dalam 1 bulan ada 30 hari. 30 hari ketikanya dia full, tidak ada absen, maka akan mendapatkan bonus sebesar 300.000. Lalu masuk ke uang upah makan untuk jabatan. Di sini saya akan memasukkannya juga di program button hitung ini juga ya. Karena emang di sini jadi buatnya di sini. Di bawah bonus yang tadi. Oke, untuk jabatan uang makannya di sini saya akan coba jalankan. Jabatan di sini saya ambil kepala bidang. Nah, keluarlah ya. Di sini upah makannya 250.000. Lanjut ke biaya transportasi. Biaya transportasi. Di sini saya akan menghitung biaya transportasi setiap jabatannya. Membuatnya itu sama juga di BTN hitung juga.
Untuk biaya transportasinya, di sini saya akan coba jalankan. Status saya pilih kepala bidang, hitung. Nah, untuk biaya transportasinya itu 100.000. Jikalau saya pilih operator di sini, maksudnya saya pilih, jikalau saya pilih di sini kepala seksis, maka menjadi 200.000. Jadi masing-masing setiap jabatan memiliki biaya transportasi yang berbeda-beda. Lanjut, sekarang saya akan menghitung BPJS. BPJS juga sama. Saya akan buat di program hitung juga. Di sini saya mengambil contoh kembali di jabatannya operator. Jadi biaya BPJS-nya menjadi 500.000. Lanjut ke total gaji. Programnya pun juga sama, saya buat di sini di program PTN Hitung. Lanjut ke gaji bersih, itu codingannya saya menaruhnya di button hitung juga, pas di bawah total gaji ini. Untuk total gaji itu seperti ini codingannya. Dan juga gaji bersih. Total gaji di sini saya menghitung dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan jabatan, ditambah lagi tunjangan keluarga, ditambah tunjangan anak, ditambah lagi upah lembur, ditambah lagi bonus, ditambah upah makan, dan terakhir ditambah dengan transportasi. Jadi secara keseluruhannya sini saya mengambil contoh operator. Nah, ini dia hasilnya. Gaji bersihnya dari situ. Dan yang terakhir
eh, di sini saya akan membuat program pajak. Pajak ini dihitung dari total gaji yang tadi dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan jabatan, tunjangan keluarga dan lain-lain. Oke, untuk kodingan pajaknya untuk pajaknya di sini saya akan coba menjalankannya. Untuk jabatan saya mengambil contoh operator. Lanjut ke kita masuk, saya akan membuat program hapusnya. Klik 2 kali. Nah, ini kan sudah saya buat sebagai contoh dalam program hapusnya. Sudah saya buat. Nah, otomatis menghapus ke seluruh data yang diinput. Lanjut, klik 2 kali. Baik, sekian dari video saya kali ini. Saya Rex Banata. Terima kasih.